Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di waktu yang sama pada hari ini. Semoga kalian semuanya dalam lindungan Allah, selalu sehat dan selamat dunia akhirat. Ceritanya ini antara pencarian Tuhan, mencari Tuhan. Anehnya kok Tuhan dicari. Jadi kalau Tuhan dicari, yang dicari mencari, yang dicari mencari. Apa yang dicari sesungguhnya ada di dalam diri. Gimana untuk memahami yang dicari dan mencari tadi, bahwa yang cari ada di dalam diri? Sebab di ayatnya yang mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, aku berada dalam dirimu, kenapa kamu tidak melihatku? Nah, intinya di sini disuruh mencari. Gimana untuk mencari, untuk mengetahui diri, siapa diri yang sebenarnya diri? Ya, intinya harus mengenal diri. Tapi sebelum mengenal diri, terlebih dahulu mengenal agama Allah, yaitu awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Allah. Kenapa disuruh mengenal Allah? Supaya kita tahu siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Dan bagaimanakah cara mengenal diri? Cara mengenal diri itu harus, dan bagaimanakah cara mengenal diri dan mengenal Tuhannya? Dengan tadinya awaluddin ma'rifatullah, jadi cara mengenal Allah harus mengenal diri dulu, baru mengenal Tuhannya. Waman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka akan kenal Tuhannya. Waman arafa rabbahu fasadal jasad. Dan barang siapa mengenal Tuhannya, maka binasalah jasadnya. Yang dalam artian binasa jasadnya bukan binasa yang sebenarnya, yang artinya sifat manusianya lenyap, tergantikan sifatullah. Maka semuanya sifatnya, alangnya semuanya akan selalu baik. Hatinya selalu baik. Ibaratkan jika sekumpal darah ini baik, yaitu yang namanya sekumpal darah ini adalah hati. Jika itu sekumpal darah itu baik, yang namanya hati ini baik, maka seluruh anggotanya, sifatnya, alangnya, perbuatannya, semuanya akan menjadi baik. Begitu juga yang sebaliknya. Jika sekumpal darah ini kotor, maka seluruh anggotanya, lahir batinnya akan, perbuatannya akan kotor, bentuk sifatnya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Antara cari dan mencari, yang dicari dan mencari. Ada satu cerita, ada seekor ikan mencari air. Padahal ikan itu hidupnya di air. Lalu maka mencarilah ikan ini mencari air. Terus berjalan terus, cari air kemana-mana, ke segala penjuru. Ikan ini mencari air. Pada waktu yang bertepatan, akhirnya si air ini menemukan patokan hitam, kelihatan dari jauh. Lalu si patokan hitam ini meneliti si ikan ini. Kenapa? Apa yang sedang dicari? Akhirnya si patokan kayu hitam ini bertanya sama ikan, wahai ikan, sebenarnya apa yang kamu cari? Lalu si ikan ini mencari. Si ikan ini menjawab. Tapi sebelum menjawab si ikan ini, si patokan kayu ini bilang gini, sesungguhnya apa yang kamu cari? Kenapa kamu dalam kegelisahan dan kebingungan, ke sana ke sini seperti orang yang gila atau orang yang stres? Maka apa jawaban si ikan tadi? Sesungguhnya aku ini mencari air. Lalu si patokan kayu hitam ini menjawab, apakah kamu tidak menyadari? Bukankah kamu hidup di dalam air? Kenapa engkau masih mencari air? Inilah yang dimaksud dari kata-kata tadi, yang dicari mencari. Apa yang sebenarnya yang dicari itu ada di dalam diri. Yang artinya
yang mencari itu kenapa dicari? Karena sebagai manusia yang awam kita tidak memahami, maka kita diwajibkan belajar mencari ilmu itu lewat dari syariat, toreko, hakikat, marifat, ma'rifatullah. Belajar seperti itu harus mulai dari dasar bawah, jangan langsung naik tangga paling atas, ntar kuatir loh. Langsung kalau tiba-tiba langsung naik ke atas tanpa melalui tangga 1, 2, 3, itu kan namanya terbang. Emangnya lo mau terbang? Nah, di situ saudara, kita diwajibkan belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi Islam laki maupun Islam perempuan. Thalabul ilmi walau bisin, mencari ilmu walaupun sampai ke negara asing. Peribahasanya, seandainya di Indonesia ini nggak ada ilmu, seumpamanya karena saking diwajibkan mencari ilmu, walaupun untuk di negara asing adanya ilmu itu, yang kita diwajibkan ke sana juga, itu dikarenakan wajib mencari ilmu. Dan mencari ilmu itu minal lahdi ilal lati, mencari ilmu itu dari sejak lahir sampai tiang lahat, sampai mati. Terus ada seorang kakek yang bilang gini, sudah tua saya nana, sudah terlambat katanya. Orang kakek orang tua bilang gitu, biasanya seperti itu. Sebab kalau orang tua itu ibaratkan mengukir atau menulis di atas air, jadi mudah cepat lupa. Kenapa punya lupa? Karena masih namanya orang awam ya, biasanya keasikan urusan duniawi ya, mohon dimaklumi aja. Bagi yang sudah memahami ini kan ya seharusnya saling mengingatkan, saling mengajak, saling memberitahu tentang pelajaran tentang agama, urusan akhirat itu. Jadi dua-duanya sama-sama dibutuhkan, fit dunya wal akhirah. Dunia untuk syarat ibadah, untuk menuju pada urusan akhirat. Jadi sebenarnya dalam kehidupan manusia itu, kita diciptakan di muka bumi ini yang sebenarnya tujuannya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Diciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk ibadah kepadaku. Begitu kata Allah. Allah pun tidak berkata seperti ini, saudara. Allah pun tidak berkata, kuciptakan jin dan manusia untuk menumpuk harta, mencari kaya. Tidak. Di sini bukan berarti tidak boleh memperkaya diri. Boleh, silakan. Tapi Allah Ta'ala katakan bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda guruan. Dan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu, bukan yang kesenangan yang sebenar-benarnya. Sebab dunia ini adalah bayang-bayang akhirat, bukan kehidupan yang sebenar-benarnya. Karena dunia ini fana. Ad-dunya mataun wa khairun mata'iha baratus sholihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah amal yang soleh, perbuatan yang soleh tadi. Maka di sini tentang untuk cari pengenalan diri, ya kita belajar dengan pelan-pelan dan pasti. Yang penting berjalan dengan selalu belajar, mencari orang yang lebih memahami, seperti para ustadz, para ulama, para guru-guru, para mursyid, yaitu para mursyid yang bisa membimbing kita untuk menuju tentang ketuhanan tentunya. Saudara saya seiman, saya menceritakan hal ini karena merasa diamanai. Ya, satu, merasa diamanai. Terus untuk menyampaikan ini karena
khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baiknya manusia itu memberi manfaat pada orang lain. Dan menyampaikan hal seperti ini ilmu Allah, karena itu amanah dari Allah. Menyampaikan seperti itu ini karena rasa keimanan kita bersama, saudara pemirsa, kita demi persaudaraan kita bersama. Inamal mu'minu ikhwatun mu'min. Orang yang beriman itu bersaudara dengan orang yang beriman, walaupun agama apapun itu. Yang namanya orang beriman itu adalah saudara kita. Kita dalam pergaulan ini tidak memandang apapun, agama apapun atau suku apapun. Di mata Allah semuanya sama. Di mata Allah semuanya sama. Jadi jika sebagian manusia ada yang pilih-pilih, sementara Allah Ta'ala tidak pilih-pilih. Allah Ta'ala rahmatan lil alamin, Rabbul alamin. Allah Ta'ala tidak memilih, semuanya dipukul rata. Bagi yang milih-milih ini masih bersifatnya masih sebagian awam, perlu diluruskan lagi atau diberi pelajaran atau peringatan supaya kita ini saling bisa memahami, saling mengerti, dan sebagai manusia kita saling menghargai dan menghormati satu sama yang lainnya gitu. Dan semoga semuanya ini apa yang saya curahkan ini, apa yang saya sampaikan ini bukan unsur apa, karena sebagai amanah aja. Dan jika di sini pun tidak ada kata memaksa, hanya saling memberi peringatan yang terbaik bagi kita bersama. Namun kita sini tidak untuk memaksa antara satu sama yang lainnya. Dan semoga apa yang saya berikan, apa yang saya curahkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama. Sebab bagi yang tidak tahu menjadi tahu, bagi yang tidak paham menjadi paham, bagi yang tidak mengerti menjadi mengerti, maka tiga-tiganya ini itu namanya barokah. Dari tidak tahu menjadi tahu, itu namanya barokah. Hidup harus penuh barokah. Hidup yang penuh berkah dan barokah itu dimanapun berada selalu menyampaikan tentang kebenaran itu. Sebab orang-orang yang beriman itu yang mengerjakan amal soleh, wa amilus solehah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Orang-orang yang beriman itu yang mengerjakan amal-amal yang soleh, apa yang Allah Ta'ala perintahkan, yaitu adalah takwa. Dan bagi orang-orang yang menyampaikan tentang kebenaran dan menyampaikan tentang kesabaran, menyampaikan tentang kebenaran, seperti contoh jika ada siapapun berbuat kesalahan, marilah kita sama-sama saling meluruskan dan menyampaikan kebenaran itu dengan sehalus-halusnya, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang dua juga menyampaikan tentang kesabaran. Jika ada orang yang lagi marahan, lagi bertengkar, mari kita datangi. Jangan sampai memihak antara satu sama yang lain. Kita harus di tengah-tengah. Sebab kenapa? Khairul umri usyadu. Sebaik-baiknya perkara itu adalah yang sedang-sedang aja. Kita ditengahin di situ, kita mengasih masukan supaya orang ini menjadi orang sabar. Begitu saudara. Semoga apa yang disampaikan ini kurang lebihnya, sebagai saya manusia, al-insanu makhlul khata' manusia, al-insanu makhlul khata' manusia. Sesungguhnya manusia itu tidak lepas dari lupa dan kesalahan. Apabila ada kesalahan dari kata-kata saya, mohon maaf dan mohon dimaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang, dan mohon share, like, subscribe-nya saudara, mohon bantuannya, karena ini insya Allah di lain waktu kesempatan saya bisa menceritakan hal-hal yang lebih menarik sekali dan lebih bermanfaat, juga bisa menceritakan masa-masa kecil saya dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.